Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Eka Irmayanti, NIM 6 dari kelas Tadris Biologi A. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua diberi kesehatan sehingga bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Wirdu Ridho SPDI MPDI selaku dosen pengampu praktik ibadah dan tahfidz. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Wirdu Ridho SPDI MPDI atas ilmunya sehingga saya dan teman saya bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kewajiban memandikan jenazah. Nah, di sini kewajiban memandikan jenazah dapat dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang memandikan jenazah. Next, lanjut. Memandikan jenazah yaitu syarat-syarat mayat yang dimandikan adalah yang pertama, mayat orang Islam, yang kedua, mayat itu bukan mati syahid atau tidak berperang di jalan Allah, yang ketiga, mayat itu masih ada tubuhnya meskipun sedikit atau sepotong. Nah, seterusnya sekurang-kurangnya mayat itu hendaknya diratakan air sekali pada seluruh badannya setelah dibersihkan najisnya. Selanjutnya, memandikan mayat sudahlah cukup seperti halnya kita mandi dengan cara membasuh tubuh si mayat itu memakai sabun hingga daging dan kotorannya sampai hilang. Selanjutnya, mayat hendaklah dimandikan dengan memuliakan dari arah kanan dan diawalkan dari anggota-anggota wudunya. Next, selanjutnya. Nah, di sini yaitu sifat memandikan si mayat atau jenazah dapat dibagi menjadi 4 bagian ya, yaitu yang diantaranya yang pertama berani, sabar, amanah, dan mempunyai kemahiran ilmu yang cukup. Next, selanjutnya yang berhak untuk memandikan si mayat yaitu suami atau istri, muhrim si mayat, keluarga, dan orang yang diamanahkan atau bertugas sebagai tukang memandikan si mayat. Next, selanjutnya tempat memandikan si mayat yaitu diantaranya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bilik atau ruang yang tertutup. Yang ketiga, tidak dibedakan orang lain memasukinya, melainkan orang yang memandikan serta penolongnya, walinya atau warisannya yang berhampir atau berdekatan. Dan yang ketiga, di atas tempat yang tinggi tidak terkena air yang kotor dan najis. Next, selanjutnya peralatan mandi atau kain kafan. Di sini dapat dibagi menjadi 18 bagian, di antaranya yang pertama kain putih, yang kedua kapas, yang ketiga papan atau alat mandi, yang keempat sabun, yang kelima akar sintuk, yang keenam serbuk cendana, yang ketujuh minyak akar, yang kedelapan air mawar, dan yang kesembilan tikar, yang kesepuluh gunting, yang kesebelas kapur barus, yang ke-12 sarung tangan, yang ke-13 tuala atau handuk mandi, yang ke-14 jug air, yang ke-15 kain batik atau lepas yaitu seperti sarung, dan yang ke-16 sikat, yang ke-17 bantal 2 biji, yang terakhir yaitu baldi atau ember dan gayung untuk cebok. Nah, selanjutnya yaitu cara memandikan si mayat. Di sini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, letakkan mayat di tempat mandi yang disediakan. Yang kedua, tutup seluruh anggota tubuh mayat kecuali muka. Yang ketiga, semua bilal atau tukang mandi mayat hendaklah memakai sarung tangan. Yang keempat, sediakan air sabun. Yang kelima, sediakan air kapur barus bersama akar sintuk. Yang keenam, istinjakan mayat terlebih dahulu. Yang ketujuh, angkat sedikit bagian kepalanya sehingga paras dadanya. Yang kedelapan, mengeluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan atau memijit-mijit perutnya secara perlahan-lahan dan berhati-hati. Next, selanjutnya yang kesembilan yaitu
kemudian menggosokkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kakinya dan rambutnya. Yang ke-10, selepas itu siram atau basuh seluruh anggota mayat dengan air sabun juga. Nah, yang ke-11 yaitu kemudian bilas dengan air yang bersih anggota mayat sambil berniat untuk memandikan mayat karena Allah Ta'ala. Yang ke-12, terlentangkan mayat, siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki 3 kali dengan air yang bersih. Yang ke-13, siram sebelah kanan 3 kali. Yang ke-14, siram sebelah kiri 3 kali. Yang ke-15, mengiringkan mayat ke kiri, basuh bagian lambung kanan. Yang ke-16, mengiringkan mayat ke kanan, basuh bagian lambung sebelah kiri pula. Yang ke-17, terlentangkan semula mayat, ulangi menyiram seperti bil 13 hingga 17. Yang ke-18, siram dengan air kapur barus. Nah, yang ke-19, wadukkan mayat dengan niat untuk mewujudkan mayat itu karena Allah Ta'ala, lalu siram dengan air 9 kali. Next, selanjutnya, setelah selesai dimandikan dan diwudukan dengan baik dan sempurna, hendaklah dilapangkan menggunakan tuala atau handuk pada keseluruh badan si mayat. Yang ke-21, cawatkan bagian kemaluan mayat dengan cawat celana yang disediakan. Yang ke-22, urung ke tempat mengafankan dengan menutup seluruh anggota auratnya. Yang ke-23, yaitu segala apa-apa yang tercabut dari anggota mayat hendaklah dimasukkan ke dalam kapan bersama, contohnya rambut dan kuku. Next, selanjutnya, yang kedua yaitu mengkafankan si mayat, yaitu sekurang-kurang kafan itu ialah dengan selapis kain yang tertutup seluruh badannya. Tidak ditentukan wajib kain kaci, melainkan dapat pula selimut atau baju atau jubah. Tetapi dalam masyarakat kita, kafan yang afdol atau yang terbaik adalah yang pertama, bagi laki-laki sebanyak 3 lapis kain putih, boleh ditambah dengan sehelai baju dan serban. Yang ke-12, wanita sebanyak 5 kali lapis, yaitu 2 lapis kain kafan, 1 lapis kain tipis antara pusat dan lutut. Yang selanjutnya 1 lapis baju, 1 lapis telekung atau kerudung. Next, selanjutnya yaitu tempat mengafankan jenazah. Nah, di sini tempat untuk mengafankan jenazah seharusnya itu ditempatkan di tempat yang rata, bersih, suci, dan kering. Selanjutnya, peralatan untuk mengafankan si mayat, yaitu yang pertama tikar, yang kedua kain kafan, yang ketiga tali dari kain yang tidak berjahit, yang keempat kapas, yang kelima serbuk kayu atau cendana, yang keenam serbuk kapur barus, dan yang ketujuh minyak atar atau wangi. Next, selanjutnya, cara mengafankan si mayat. Yang pertama yaitu bentangkan tikar alas yang sesuai. Yang kedua, susun tali pengikat 3 atau 5 utas di atas tikar tersebut. Yang ketiga, susun kain kafan di atas tali pengikat tersebut. Yang keempat, taburkan atau tenjiskan wanginya pada setiap lapis kain kafan. Yang kelima, sediakan kapas yang telah dicampur dengan wanginya dan kayu cendana. Yang keenam, angkat mayat dan baringkan di atas kain kafan. Yang ketujuh, tutupkan kapas tersebut pada bagian muka, telinga, buah dada wanita, kemaluan, siku, dan tumit. Nah, yang selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah. Di sini, dalam mengerjakan sholat jenazah harus dikerjakan secara berjamaah karena pengurusan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya, wajib bagi orang-orang yang mukallaf itu mengerjakannya, meskipun hanya beberapa orang saja. Dan jika tidak, sholat jenazah dijadikan 3 shaf atau barisan, sekurang-kurangnya 2 orang dalam setiap 1 shaf.
Bagi perempuan dibolehkan mengikuti berjamaah bersama-sama dengan orang lelaki atau boleh mendirikan sholat ke atas jenazah setelah disolatkan oleh orang lelaki. Artinya, para wanita tersebut membuat sholat jamaah yang baru. Selanjutnya tentang tempat untuk mengerjakan sholat jenazah, yaitu diperbolehkan di dalam masjid, di surau atau tempat lainnya yang memungkinkan sholat berjamaah dengan syarat tempatnya itu luas, bersih, dan suci. Nah, selanjutnya rukun sholat jenazah, yaitu yang pertama niat, yang kedua 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram, yaitu membaca surah Al-Fatihah selepas takbir pertama, yang kedua membaca sholawat ke atas Nabi selepas takbir yang kedua, yang ketiga membaca doa selepas takbir yang ketiga, dan yang keempat mengucap salam selepas takbir yang keempat. Next, selanjutnya tata cara menguburkan jenazah. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menguburkan jenazah ya. Yang pertama yaitu memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agar condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Selanjutnya, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Next, selanjutnya para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah kanan setelah dibukakan kain kafannya. Dari pipi itu yang ditempelkan langsung ke tanah. Yang keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti Bismillahi wa ala millati Rasulillah, yang artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Yang kedelapan, orang yang turun ke lubang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang selamanya tidak memusuhi istri mereka. Dan yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala si mayit, lalu ditimbuni dengan tanah. Yang ke-10 yaitu berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Nah, sekarang larangan yang perlu diperhatikan ketika menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu jangan membuat bangunan di atas kubur. Yang kedua, jangan mengapuri atau menulisi di atas kubur. Yang ketiga, jangan menjadikan tempat sholat di atas kubur. Yang keempat, jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki. Yang kelima, jangan menyembelih binatang di sisi kubur. Dan yang keenam yaitu jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan yang lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.